Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa inna husnakal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'adakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, di pertemuan kita dalam pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah, ini adalah pertemuan kita yang ke-45. Namun sebelumnya kita ingatkan bahwasanya alhamdulillah kita berada di antara hari-hari terbaik di sepanjang masa. Hari-hari istimewa, hari-hari yang terbaik di dunia. Sekarang sudah memasuki malam yang kedua Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 28 Mei 2025 Masehi. Ketahuilah ini adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah perjumpakan kita di 10 hari terakhir awal Zulhijjah. Tetapi kebanyakan kaum muslimin banyak tidak mengetahuinya. Saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mengetahui tentang bagaimana keutamaan dari 10 awal bulan Zulhijjah. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashar, demi malam yang 10. Al-Hafiz Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwasanya ada tiga pendapat mengenai penafsiran malam yang 10. Ada yang mengatakan 10 awal dari bulan Zulhijjah, sebagian mufassirin mengatakan bahwa itu adalah 10 akhir dari bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan itu adalah 10 awal dari bulan Al-Muharram. Adapun pendapat yang rajih sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir dari generasi sahabat, yang dirajihkan adalah itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah kita berada di waktu-waktu atau hari-hari istimewa tersebut. Maka ini pergunakanlah kesempatan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis
yang kita ingatkan, yang kita sampaikan di kesempatan ini, yakni hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, juga Imam At-Tirmizi, Sunan Abi Daud dan seterusnya. Hadis ini sahih, yang mana hadis tersebut berbunyi, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabu ilallah min hazil ayyam. Jadi di sini disebutkan tidak ada satupun amal saleh yang dilakukan itu yang lebih dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallah. Bayangkan, Allah Rabbuna Jalla wa Ala lebih mencintai amalan tersebut, yaitu di hari-hari ini. Di riwayat yang lain disebutkan yakni ayyamal ashar, hari yang 10, di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, kata sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun amalan itu jihad di jalan Allah, jadi dibandingkan amalan yang sangat berat, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, yaitu jihad. Lalu kata Nabi menjawab, kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, berperang menegakkan agama Allah, itu tidak bisa menandingi ibadah amalan soleh yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah. Di akhir hadis itu kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji' dan tidak kembali min dzalika bisyai'. Jadi tidak kembali dengan sesuatu pun, maksudnya ini mati syahid. Jadi yang bisa menandingi amalan-amalan di awal 10 bulan Zulhijjah adalah orang yang mati syahid, berperang di jalan Allah, tidak kembali dengan harta dan jiwanya kecuali dengan namanya saja. Ini yang bisa menandingi amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal. Apa saja amalannya? Banyak. Di antaranya bisa berpuasa. Bahkan lebih ditekankan lagi di 9 Zulhijjah, di hari Arafah, ketika orang haji di Baitullah, di wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Bagi kita yang belum berkesempatan, dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang masa-masa yang akan datang, Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji yang termasuk rukun Islam yang 5 di waktu-waktu yang akan datang. Maka berusahalah, perbanyaklah doa, dan tentunya karunia yang Allah lebihkan kepada kita, segeralah untuk mendaftarkan diri agar bisa melakukan ibadah haji. Jadi ketika itu bagi orang yang tidak haji disunnahkan untuk berpuasa, yang kita kenal dengan puasa Arafah, yang keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kita alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang istimewa, yang belum tentu kita diberi kesempatan di tahun yang akan datang. Maka pergunakanlah momen-momen yang begitu banyak keutamaannya ini, maka gunakanlah detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, hari-harinya untuk meningkatkan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit muqaddimah karena kita telah berada di hari-hari yang istimewa tersebut. Kemudian karena kita mempelajari akidah, sedikit kita singgung untuk bagaimana di bulan Zulhijjah kita mengetahui bahwasanya ibadah yang ditekankan, istilahnya yang khusus di bulan Zulhijjah, yaitu haji, yang tidak ada di bulan yang lain. Itu makanya Zulhijjah itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah ibadah haji. Kemudian ibadah kurban, itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran akidah dari ibadah haji. Yang pertama yaitu belajar untuk tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu syariat dari Allah, kita belajar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam,
dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika setelah membangun Ka'bah yang Allah abadikan, nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Allah tabaraka wa taala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Jadi Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, kekasih yang maha penyayang, berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, waj'alna muslimaini lak, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu orang yang tunduk patuh kepada engkau, maksudnya kepada Allah, wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak, dan begitu juga keturunan kami, anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada engkau, wa arina manasikana, dan beri petunjuklah kami tentang manasik, tentang cara-cara bagaimana ibadah haji, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil juga bahwasanya yaitu semangat kita menegakkan tauhid, semangat menegakkan tauhid. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30 sampai ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rajsa minal awsani wajtanibul qaulaz zur. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis. Dikatakan itu berhala tersebut najis maknawi. Dan wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan-perkataan yang dusta, hunafa lillahi ghairal musyrikin bih, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah dengan sesuatu apapun. Dari mulai saja awal ketika ingin berihram di hari tarwiyah, setelah biasanya kita di Indonesia itu haji tamattu', memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Jadi ketika awal memasuki Mekah, umrah dahulu. Setelah itu, setelah melakukan umrah, melepas kembali seperti biasa pakaian ihramnya dan halal kembali, larangan-larangan ihram itu sudah tidak ada lagi. Di tanggal 8 di hari tarwiyah itu kembali memakai pakaian ihram, lalu dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Jadi labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan ibadah haji, la ri'a wala sum'ah, yang tidak ada riya padanya dan tidak ada sum'ah, yaitu memperdengarkannya kepada orang lain, tidak diperlihatkan juga untuk mengharap pujian orang lain, dan tidak diperdengarkan juga untuk mendapat pujian orang lain. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada sesungguhnya nikmat, sesungguhnya nikmat, kemudian lakal mulk, kekuasaan, kerajaan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau. Pujian, innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarikalak. Ikhwani fid din adakumullah. Itu belum rangkaian yang lainnya, misalnya kita tawaf di Ka'bah setelah 7 putaran, lalu ketika salat di maqam Ibrahim, ayat yang pertama dibaca Al-Kafirun. Kemudian ayat yang kedua di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah itu surah Al-Ikhlas. Itu menandakan tauhid. Ketika di Safa dan di Marwa juga demikian, dan seterusnya. Nah, ini rangkaian-rangkaian yang kita untuk
mempelajari atau semangat menegakkan tauhid kepada Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya itu mengagungkan syiar dan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu haji, umrah, apalagi menyembelih hewan kurban dan seterusnya, itu adalah termasuk syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lah inda rabbih." Jadi demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Kemudian yang bisa kita ambil lagi pelajaran dari ibadah haji, begitu juga kurban, yaitu belajar mencintai Rasulullah SAW. Itu makanya kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasikmu, manasik kalian. Jadi harus bagaimana tata caranya, harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang kita sudah mengetahuinya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini adalah ujian bagi siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mencintai Allah, maka konsekuensinya, ujiannya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu tentang arti dari loyalitas. Jadi kita menyaksikan bagaimana di zaman kita ini tidak bisa kita membedakan mana yang kawan, mana yang lawan. Mana yang kawan, mana yang lawan di zaman ini tidak bisa dibedakan. Tapi dengan rangkaian ibadah haji, perhatikanlah mulai dari awalnya, kemudian mereka berkumpul wukuf, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, di Mina, melakukan jumrah, ula, wusta, aqabah, serentak mereka. Sehingga di situ terdapatlah jalinan ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, keterpautan hati dengan sesama jamaah. Ini memberikan pelajaran bagi kita tentang ukhuwah, mana yang seharusnya, siapa yang kita benci, siapa yang kita cintai. Nah, ini harus, karena al-bala wal bara itu dijelaskan di dalam masalah akidah. Kepada siapa saja kita loyal dan kepada siapa kita berlepas diri, membencinya. Kemudian dari kejadian ini, dari peristiwa ibadah haji, kita dari apalagi wukuf itu bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana di akhirat kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika kita di padang Arafah, dijelaskan bahwasanya padang Arafah itu miniatur dari padang mahsyar. Semuanya sama, terutama yang laki-laki, pakaiannya hanya dua helai, satu bagian atas ridanya, kemudian bagian bawah izarnya, hanya dua itu, tidak ada yang lain. Semuanya sama, baik dia pejabat, penguasa, atau orang rakyat jelata, semuanya sama. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik hari di dunia, yang diterbitkannya matahari, dan sebaik-baik doa, khairud doa ad-doa yaumul arafah. Dan ini keutamanya tidak, dan yang paling banyak dibebaskan dari api neraka adalah di hari Arafah. Di banyak keutamaan hari Arafah. Sebagaimana bagi yang tidak haji tahun sekarang, maka hendaklah ditekankan bahwasanya hendaklah tidak meninggalkan puasa Arafah. Satu hari itu mendapatkan keutamaan diampuninya dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian kita singgung juga masalah udhiyah, menyembelih. Udhiyah apa saja namanya? Udhiyah, apalagi nusuk, kemudian nahar, kemudian zabah. Itu istilah-istilah sama, istilahnya itu menyembelih untuk Allah semuanya. Seperti nusuk, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
nahar, sebagaimana tadi ayat yang di rakaat yang kedua Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat demi Rabb engkau. Kemudian menyembelihlah. Memang ada perbedaan ulama hukumnya, apa hukum orang yang berkurban. Ada yang mengatakan itu wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan kita lebih memilih pendapat wajib bagi yang mampu, sebagaimana haji wajib bagi yang mampu. Kemudian ada juga istilah zabaha seperti hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Muslim, laknat Allah bagi siapa? Man zabaha li ghairillah, bagi siapa saja yang menyembelih kepada selain kepada Allah, itu dilaknat. Kemudian udhiyah yaitu barang siapa yang di tahun ini mempunyai kemampuan wala yadah, dan tidak melakukan penyembelihan hewan kurban udhiyah, fala taqrabana musallana, jadi maka jangan dekati musola kami. Itu diantaranya bahwasanya semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syiar-syiar yang agung, syariat-syariat tersebut, perintah Allah itu harus diagungkan, diamalkan. Begitu juga larangan-larangan Allah haruslah dijauhi. Itulah bentuk dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Taib, itu sedikit muqaddimah sebelum melanjutkan pelajaran kita di pembahasan akidah tahawiyah. Sudah azan belum? Itu atau waktunya yang berbeda? Itu waktu HP atau jam berapa sekarang? Belum? Atau dengar masjid lain saja dulu ya? Dengar masjid lain. Taib, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Silahkan dibaca poin 178 di halaman 57 pada matan akidah tahawiyah. Yang menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan yang bersumber dari taufik Allah, yang mana makhluk tidak boleh disifati dengannya, adalah kesanggupan yang menyertai setiap perbuatan. Sedangkan kesanggupan seperti kesehatan, kelapangan materi, kapabilitas dan bagusnya peralatan, semua itu adalah sebelum perbuatan tersebut. Dan dengan kesanggupan jenis inilah perintah syariat tergantung alat, sebagaimana Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Baik. Kita insyaallah akan di pertemuan yang ke-45 ini melanjutkan pelajaran kita di pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah. Jadi Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimallahu taala itu menyebutkan pada matan halaman 57 sebagaimana kita dengarkan tadi bersama-sama, wal istita'atul lati yajibu bihal fi'l. Jadi kesanggupan yang menjadi sebab terjadinya sesuatu perbuatan, min nahwit taufiqil ladzi la yajuzu ay yusafal makhluqu bihi fahiya ma'al fi'l. Jadi yang bersumber dari taufik Allah yang mana makhluk tidak boleh disifati dengannya.
Ini adalah kesanggupan yang menyertai setiap perbuatan. Kesanggupan yang menyertai setiap perbuatan. Pernah disebutkan di matan ini, wa tamakkunna wa salamatil alati fahiya qabla al-fi'l. Jadi di sini disebutkan juga kesanggupan-kesanggupan yang berupa yang tadi disebutkan, apa tadi? Kesehatan, apalagi? Kelapangan, kemudian kapabilitas dan bagusnya peralatan, semuanya itu adalah sebelum perbuatan tersebut. Wa biha yata'allaqul khitab. Dan dengan kesanggupan jenis inilah perintah syariat bergantung erat. Wa huwa kama qala ta'ala, dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di bagian akhir surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi di sini Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sudah terdengar azan, mungkin kita azan dulu. Insyaallah setelah azan akan kita pelajari poin-poin yang bisa kita ambil faedah dari matan ini. Fadhal, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu menyebutkan dan membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ada beberapa riwayat, lebih kurang 10 riwayat yang Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal tafsir Ibnu Katsir. Kita tidak bacakan seluruh riwayat tersebut, akan tetapi kita bawakan beberapanya saja. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala al-Bukhari hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Abdurrahman an Abi Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Jadi Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya dari guru beliau Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara sanadnya dibawakan seluruh guru-gurunya, rantai sanadnya, perawinya. Apa bunyinya hadis tersebut? Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatain. Wa hadatsana Abu Nu'aim, hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Abi Mas'ud. Jadi ada riwayat yang lainnya dari perawi yang lainnya, guru Nabi Imam Bukhari yang lain itu dari gurunya Abu Nu'aim. Sementara yang tadi dari Muhammad Ibnu Katsir, dari Muhammad Ibnu Katsir. Ini Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Sufyan. Kalau tadi dari Syu'bah, guru kakek gurunya. Kemudian Mansur, Ibrahim, Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Jadi sahabatnya sama. Apa bunyi hadis tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya. Kemudian di riwayat berikutnya, kita tidak bawakan semuanya. Ini dari Imam Ahmad, dengan kita singkat saja dengan sanadnya sampai ke sahabat an Abu Zar Jundub bin Junadah. Jadi Abu Zar itu namanya adalah Jundub bin Junadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khawatima suratil Baqarati min kanzin tahtal arsh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dianugerahi ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi ini termasuk keistimewaan Nabi SAW, yang mana 2 ayat ini belum diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini ada 10 riwayat yang ada di tafsir Ibnu Katsir. Tadi sudah kita bawakan 2. Lalu kita ambil yang ke-9, hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, itu sampai sanadnya kepada Ma'qil bin Yassar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu fatihatal kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwasanya aku diberi Fatihatul Kitab, maksudnya surah Fatihah. Ini juga dibawakan hadis ini tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Wa khawatima suratil Baqarah min tahtal asr. Jadi min tahtal asr tadi sudah disebutkan juga, wal mufassalan nafilah. Kemudian dan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah dari bawah arsy, sedangkan al-mufassal adalah nafilah, tambahnya, ayat-ayat pendek maksudnya. Jadi ini beberapa riwayat, ada 3 riwayat yang baru saja kita sebutkan tentang keutamaan dari 2 terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita ambil ke pembahasan, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala pada matan Aqidah Tahawiyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan kata lain, seseorang tidak dibebani melainkan sebatas kemampuannya. Hal ini merupakan salah satu dari kelemah lembutan Allah. Bayangkan Allah yang maha pengasih, yang maha lembut, itu mengerti bagaimana keadaan hambanya, makhluknya. Dari bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap
kita, hamba-hambanya seluruhnya, dan serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini itu menghapuskan ayat sebelumnya yang mana itu memberatkan bagi para sahabat sehingga mereka khawatir mengadukan kepada Nabi SAW mengenai wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian melahirkan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang dari masalah di dalam hati pun itu akan ada pemeriksaannya di akhirat, hisabnya di akhirat. Ini membuat para sahabat khawatir sehingga di akhir ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu yang membuat mereka agak sedikit lega. Jadi ketika itu maka Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau lanjutannya laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat, ia mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari apa yang dikerjakannya dan seterusnya. Jadi ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang apa yang ada atau beberapa hadis kita bawakan. Sebagaimana biasanya kita tidak menjelaskan seluruhnya apa yang disyarah oleh Al-Imam Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, tetapi kita mengambil poin-poinnya. Bagaimana orang-orang disebutkan di sini, orang-orang berpaham Qadariyah, Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya qudrah, di sini ada qudrah karena kata-kata istita'ah wa taqah wa qudrah wal wasi'ah itu sama, memiliki makna yang mirip. Kesanggupan, kemampuan, kelapangan, keluasan dan seterusnya. Itu mirip, apa nama bahasa kita sinonimnya. Sementara orang-orang yang berpaham Qadariyah, ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, kemudian Mu'tazilah, mereka mengatakan kesanggupan tersebut, kemampuan tersebut illa qabl fi'al, kecuali sebelum adanya amalan, kata mereka. Adapun yang sebenarnya bahwasanya akidah Ahlus Sunnah itu menyebutkan bahwasanya kudrah tersebut bersama dengan amalan, bersamaan dia, tidak terpisah. Ini bedanya sedikit di situ. Jadi kalau mereka mengatakan bahwasanya kemampuan tersebut, kesanggupan tersebut sebelum amalan, sementara akidah Ahlussunnah menyebutkan kemampuan itu berserta bersama dengan amal perbuatan. Faham Abu Imran? Insyaallah. Kan beda, yang tadi Qadariyah, Mu'tazilah mengatakan kesanggupan seseorang itu, hamba Allah itu sebelum amalan. Sementara akidah Ahlussunnah mengatakan kesanggupan itu, qudrah tersebut, apa tadi istita'ah, apalagi yang semuanya itu bersamaan, bersamaan dengan amal perbuatan. Contohnya tentang kemampuan tersebut, kita bawakan ayat-ayat yang dibawakan di sini oleh Abul Izzi Al-Hanafi yang mensyarah Aqidah Tahawiyah. Seperti haji tadi kita singgung bagaimana pelajaran akidah di ibadah haji. Di sini disebutkan tentang kewajiban haji yang hanya untuk Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surah Ali Imran ayat 97, dan sesungguhnya haji itu kewajiban atas manusia bagi yang mampu dalam melakukan perjalanan terhadapnya. Jadi istilahnya itu ada kemampuan istita'ah. Kalau tidak mampu berarti kita tidak diwajibkan. Kalau tidak mampu tentunya awalnya adalah finansial, keuangan. Kalau tidak mampu maka tidak dibebankan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, sebagaimana pembahasan Imam At-Tahawi dalam akidah tersebut. Nah, di situ kesanggupan finansial, kemudian fisik yang kuat, disertai semuanya. Finansial itu yang apa namanya, yang selain untuk mendaftar juga biaya perjalanan, kemudian biaya keluarga yang ditinggalkan, kemudian kesehatan, kekuatan,
Kemudian apalagi keamanan di jalan, tidak terjadi peperangan dan seterusnya. Nah, jadi di situ kalau tidak salah satunya tidak mencukupi, maka itu tidak dikatakan itu memiliki kesanggupan. Lalu di dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penggalan firman-Nya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Bayangkan, sesuai dengan kesanggupan. Allah tidak, bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup berpuasa, misalnya puasa sunnah, ada amalan ibadah yang lainnya, sedekah misalnya, atau berzikir, memperbanyak zikir, atau bertakbir, atau seperti Abu Bakar, semua amalan dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mengamalkan semua yang diketahuinya. Siapa yang berpuasa hari ini? Abu Bakar juga. Siapa yang melihat orang sakit pada hari ini? Abu Bakar juga. Apalagi siapa yang mengurus jenazah hari ini, mengantar jenazah? Abu Bakar juga. Siapa yang memberi makan hari ini? Abu Bakar juga. Semua Abu Bakar dilakukan. Sementara sahabat yang lain tidak mampu melakukan semua kebaikan di hari yang sama. Jadi mungkin kita alhamdulillah di 10 hari terakhir kita baca Quran juga, kita bersedekah juga, misalnya kita melakukan puasa sunat juga. Lalu bagi yang masih mempunyai kedua orang tua, salah satu nikmat dari Allah, kita kunjungi, kita telepon misalnya kalau itu di kampung, birrul walidain. Siapa lagi yang kita muliakan, yang kita begitu berbahagia dengan kehidupannya, melainkan kedua orang tua kita. Bagi yang masih memiliki pintu surga yang tengah, abwabul wasatal jannah. Semuanya doa misalnya, dan banyak, semua amalan soleh, semua perkataan, perbuatan yang nampak atau tak nampak, yang zahir dan batin, yang diredai oleh Allah, yang dicintai dan diredai oleh Allah, semuanya. Dan bagi yang siapa dimudahkan oleh Allah, maka pujilah Allah, dan tanpa memandang remeh orang yang tidak sanggup melakukannya. Karena penyakit dari orang alim, penyakit dari orang saleh, penyakit dari abid ahli ibadah adalah ujub, bangga terhadap dirinya. Padahal itu adalah karunia dari Allah. Allah yang memudahkannya, Allah yang memberikan taufik kepadanya. Kalaulah Allah palingkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka Allah akan palingkan sejauh-jauhnya. Betapa banyak orang yang dahulunya dia kelihatannya istiqamah, multazim, memegang sunnah misalnya, akan tetapi Allah selewengkan, mudah bagi Allah, karena tidak ada jaminan seorang tetap berada di dalam kebenaran. Maka ini yang kita khawatirkan. Maka banyak-banyaklah beristighfar, taubat juga di hari-hari yang istimewa ini, hari-hari yang terindah, hari-hari yang istimewa di sepanjang masa. Semuanya apa yang Allah mudahkan bagi kita, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain tentang orang memberikan kafarat, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Jadi bagi siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Itu dalam surah Mujadilah. Kalau di dalam kafarah sumpah ada beberapa tingkatan. Coba Abu Imran lihat surah Al-Maidah ayat 89, coba lihat. Tidak ada yang bawa HP. Taib, sambil kita mengingat pelajaran kita, karena itulah kelemahan kita di akhir zaman, banyak tidak hafal dalil-dalil. Berbeda dengan ulama yang terdahulu. Ulama terdahulu di masa kanak-kanak seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan para a'imah, itu di masa-masa kecil mereka sudah hafal Al-Quran. Kemudian di usia belasan mereka banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu hadis dihafal. Sementara kita menghafal hadis arba'in saja, arba'in Nawawiyah, itu sudah lupa kadang-kadang.
Dapat apa bunyinya? Ini ayat dalam surah Al-Maidah, barakallahu fik, itu berkenaan tentang kafarah sumpah orang atau nazar apabila dia melanggarnya. Ah, ini dia kafarahnya. Coba ada bahasa Indonesianya situ? Enggak. Jadi di sini ada terjemahannya, baru saja diketik. Allah Subhanahu wa taala yang terjemahannya di sini, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang dimaksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya apabila melanggar sumpah tersebut yaitu memberi makan 10 orang miskin. Jadi di sini pilihan 10 orang miskin. Jadi faqaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Jadi itu makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Kemudian apa pilihannya lagi? Au kiswatuhum, yaitu memberi mereka pakaian. 10 orang tadi, 10 orang miskin, pakaian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid. Kalau yang tadi di dalam surah Mujadilah apa tadi? Faman lam yastati'. Kalau di sini sama, maknanya sama. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Dan jika kamu tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum, kemudian ditutup, itulah kafarah dari sumpah-sumpahmu idza halaftum, jika kamu melanggarnya. Wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Jadi kalau di dalam surah Al-Mujadilah faman lam yastati', kalau sini faman lam yajid. Faman lam yajid. Maknanya sama, apabila tidak sanggup maka ada beberapa pilihan. Yang tadi ada berapa? 4 pilihan, memberi makan fakir miskin, atau memberinya pakaian, atau berpuasa. Sebelumnya apa? Sebelumnya memerdekakan budak, kemudian terakhir baru berpuasa selama 3 hari. Jadi ada pilihannya, mana yang sanggup bagi kita. Bayangkan indahnya bagaimana Allah mengatur syariat ini. Ada pilihannya. Ada pilihannya. Sampai segitunya Allah mengatur. Karena Allah mengetahui hambanya, ada yang tidak sanggup dengan ini, ada yang tidak sanggup dengan ini, ada yang tidak sanggup dengan ini. Baik. Kemudian ini masalah tentang perperangan dalam surah At-Taubah ayat 42, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Lawis tata'na la kharajna ma'akum, jika kami sanggup tentu kami akan keluar bersamamu. Maksudnya berperang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih mengenai peperangan dalam surah At-Taubah juga ayat 91, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda. Jadi orang yang jihad itu bagi orang yang lemah dan bagi orang sakit itu tidak ada kewajiban. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 20,
ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka selalu tidak mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Lalu bagaimana Allah mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahf. Dalam surah Al-Kahf, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu sesaat tidak akan sanggup, maksudnya sesekali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Maksudnya bersama Khidir. Karena ada sesuatu yang itu di luar nalar dari Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Al-Kahfi, membunuh anak kecil, melubangi perahu-perahu dan seterusnya. Nah, jadi itu di luar akal dari Nabi Musa, syariat Nabi Musa. Kenapa begini? Kenapa ini yang dilakukan? Setiap kejadian ditutup dengan firman Allah, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Begitu juga di ayat selanjutnya, ayat 72, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi diulang lagi oleh Nabi Khidir. Bukankah sudah aku katakan kamu sesekali tidak akan sanggup bersamaku dengan kesabaran. Bahasa awaknya karena bahasa orang awaknya kan laden sabui nak katalog kan gitu. Ditambah alam akul innaka lan tastati'a ma'iya. Lan di situ tidak akan sanggup. Kemudian di dalam hadis misalnya tentang kesanggupan tadi, jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha, tentang ibadah kita. Di hadis Imran bin Husain, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dalam Musnadnya dan seterusnya. Sholli qa'imah, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Jika tidak sanggup berdiri, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janbi. Apabila tidak sanggup juga duduk, maka boleh dengan berbaring. Bagaimana tentang kesanggupan itu disebutkan oleh ayat tadi dan satu hadis tadi. Mungkin itu kita cukupkan, bahwasanya tentang kesanggupan itu bersamaan dengan amalan, bukan sebelum amalan, tetapi bersamaan dengan ketika amalan itu dilakukan. Taib. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, poin 179, kita tambah satu poin lagi. Perbuatan hamba adalah makhluk Allah sekaligus perolehan dari hamba. Ini sebenarnya telah disinggung di awal-awal dahulu, bahwasanya perbuatan wa af'alul ibadi khalqullah, perbuatan hamba adalah makhluk Allah, wa kasbun minal ibad, sekaligus perolehan dari hamba tersebut. Ini telah kita bahas di masalah takdir. Bagaimana takdir itu ada yang 4 yang harus kita pahami di situ, yang pernah kita jelaskan. Yang pertama ilmu, kemudian apa lagi? Ilmu, kemudian tulisan, kemudian apa lagi? Ada yang ingat? Perbuatan, kemudian baru makhluk. Itu telah kita bahas di masalah takdir di awal dahulu. Jadi apabila itu telah dipahami bahwasanya semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita, apa yang kita lakukan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pernah membahas beberapa akidah yang melenceng mengenai masalah perbuatan.
Ada yang mengatakan bahwasanya perbuatan baik itu dari Allah saja, sementara buruk tidak. Sementara akidah Ahlussunnah semuanya baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik itu buruk itu semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, di sini dia laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu tidak membebani kecuali dengan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Maka pada ayat tersebut ia mendapatkan pahala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi dua ayat ini di akhir ini kita sebutkan keutamaannya tadi di awal merupakan dua ayat yang istimewa. Seandainya kita dimudahkan bangun malam, maka tidak ada salahnya kita bisa mengucapkan ini di dalam salat malam kita. Lanjutan dari ayat ini, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi lanjutan dari penggalan ayat tadi yang diambil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di dalam matanya kita itu diminta banyak-banyak berdoa sebagaimana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana indahnya doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun masalah doa di dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah doa-doa yang terbaik. Adapun apa yang kita minta, kata Nabi SAW, ma syi'tum, apa yang kamu inginkan, apa yang kita inginkan dari kehidupan kita, baik itu masalah dunia kita, terutama akhirat, terutama tentang keselamatan akhirat, tentunya lebih perhatian bagi kita yang telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia sudah penderitaan yang tahun lalu tidak kita rasakan di saat ini. Sakit yang kita pernah alami itu tidak terasa. Itu coba kita tanya yang pernah sakit, dirawat. Waktu sakit dirawat dulu sama masih terasa sekarang. Anda lagi kan? Dokter Charles ya. Chandra sempat dirawat, tidak ada lagi terasa. Itu masalah ke dunia, penderitaan yang dahulu, kekecewaan, sakit hati dan seterusnya tidak ada dirasakan lagi. Dengan berlalunya waktu dan itu menjadi dilupakan. Tetapi yang masalahnya adalah tentang sesuatu kesalahan yang pernah kita perbuat, yang kita terjerumus. Itu Allah catat, ada malaikat yang mencatatnya. Lalu bagaimana di akhirat? Itu disimpan di sijilan. Adapun amalan baik itu di aliyin, di tempat yang tertinggi. Lalu bagaimana ini? Bagaimana dengan keadaan ini? Lalu diajarkan doa pada akhir ayat tersebut. Jadi di sini doa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa kami yang tak sanggup kami memikulnya. Alangkah indahnya doanya. Lalu beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Bagaimana indahnya kita kembalikan kepada Allah apabila kita tidak sanggup dengan segala sesuatu. Dan itu sudah disebutkan fattaqullah mastata'tum, tadi disebutkan dalam surah At-Taghabun, bahwasanya itu adalah sesuai dengan kemampuan. Adapun tentang keburukan bukan tidak sesuai dengan fajtanibu, maka jauhilah. Bukan jauhilah fajtanibu mastata'tum sesuai, enggak, tetapi jauhilah habis-habis. Adapun ketaatan dengan kesanggupan, dengan sekalian. Adapun keburukan itu jauhi sejauh-jauhnya. Jangan sesuai dengan kesanggupan. Anda belum sanggup lagi ini, Ustaz. Nah, jangan, tapi jauhi. Setelah kita mengetahui keburukan, itu dijauhi dengan fajtanibu, jauhilah. Baik,
Itulah yang bisa kita pelajari di malam ini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita tidak membawakan seluruh apa yang disyarah oleh Al-Imam Abul Izzi Hanafi dalam syarahnya ini, akan tetapi kita ambil poin-poin yang itu insyaallah dengan poin-poin tadi kita memahami apa yang dimaksudkan di dalam matan akidah tahawiyah yang merupakan akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan mempelajari tafsir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Misalnya 90% kita yakin sanggup melakukannya, ikut sertakanlah Allah. Ini bocorannya nih. Ikut sertakan Allah. Jangan kita menganggap diri kita yang sanggup melakukannya. Di situ ikut sertakan Allah, itulah tawakal kita. Kalau sudah begitu kita melakukan dalam setiap perbuatan kita di permukaan bumi, ketika itu kita diberi kesempatan hidup, berarti kita telah belajar tauhid. Orang yang belajar tauhid, dia tidak meninggalkan Allah dalam kehidupannya. Misal kita sanggup nih melakukan masalah geleng Ustaz. Yakin kita 90% kita melakukannya dengan kemampuan kita, tetapi harus diikut sertakan Allah. La haula wala quwata illa billah. Inilah bagi orang yang mempelajari tauhid, dia tidak akan meninggalkan Allah walaupun hanya sedetik pun, baik itu dari syukurnya, dari semua seluruhnya. Karena itulah dari amalan atau implikasi dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid di antara cabang-cabangnya yang sangat banyak. Taib. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan sekali lagi kita ingatkan, kita memuji Allah. Sekarang kita berada di hari-hari yang istimewa, hari-hari 10 hari yang banyak keistimewaan, hari-hari yang terbaik di sepanjang masa. Maka pergunakanlah dengan amal soleh yang banyak. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita, Allah beri taufik kita untuk melakukannya, mengamalkannya, sehingga apapun dari kesalahan kita di masa lalu Allah ampuni. Karena setiap perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi setiap perbuatan yang baik itu akan menghapuskan, innal hasanat yuzibat sayyi'at, yaitu sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.